Halo Sobat Bahari, happy weekend. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi bersama kami tim media sosial Museum Bahari. Nah, saat ini di weekend pertama di bulan Juli ada yang spesial nih dari Museum Bahari. Apa itu? Nah, sekarang kita ada di salah satu tempat wisata yang cukup terkenal di Jakarta Utara. Di mana tepatnya? Sekarang kita sedang berada di Ancol. Tepatnya di Dermaga Cinta Ancol. Nah, sekarang mau ada apa sih di Dermaga Cinta Ancol ini? Kita bakal tahu sebentar lagi. Bukan berenang, bukan main pasir, tapi yuk kita ikuti kemana arahnya dari tim media sosial Museum Bahari ini. Nah, Sobat Bahari, sesuai dengan apa yang sudah tadi saya sampaikan, kalau kita hari ini di Pantai Ancol kita nggak akan main pasir, nggak akan berenang, tapi kita akan meliput salah satu kapal yang cukup keren. Di belakang saya ada kapal Arka Kinari. Nah, apa itu kapal Arka Kinari? Jadi, kapal Arka Kinari ini namanya berasal dari gabungan bahasa Latin dan bahasa Sanskerta. Arka berarti bahtera dan Kinari yang berarti setengah burung, setengah manusia, musisi kayangan, dan penjaga pohon kehidupan. Nah, mumpung kapal Arka Kinari ini sedang sandar di Jakarta, kita akan coba ngobrol-ngobrol bersama kru Arka Kinari. Yuk! Sekarang saya sedang berada di dalam kapal Arka Kinari. Sekarang saya sedang bersama Apip. Mas Afif. Mas Afif ini sebagai apa, Mas? Saya di sini sebagai kru bagian engineer. Oh, kru bagian engineer kapal Arka Kinari. Nah, sekarang kita akan diajak keliling oleh Mas Afif nih untuk tur kapal Arka Kinari. Silakan, Mas. Ya. Jadi kita mulai dari ruangan ini namanya wheelhouse. Ya. Jadi seperti yang bisa kita lihat, wheelhouse ini itu berguna untuk mengemudi kapal. Mulai dari kemudi, ini yang akan menggerakkan rudder yang membawa kapal arahnya mau kemana, ke kanan apa ke kiri. Terus di sini ada sistem navigasi kita. Ini pakai AIS namanya. Jadi AIS ini berfungsi untuk menentukan arah kapal. Nanti kita bisa set destinasi kita, pin ke pin, poin ke poin. Terus selain itu juga kita bisa melihat kapal-kapal lain yang sama-sama menggunakan AIS ini. Seperti ini contohnya. Gitu. Terus kapal ini juga dilengkapi sama sistem autopilot. Ada autopilotnya. Ada autopilotnya. Dengan sinkronisasi AIS ini, nanti dia arahnya ke koordinat mana, kita pencet autopilot, dah kapalnya bakal ke sana terus. Meskipun kena angin atau kena ombak, nanti dia bakal tetap mengarah ke sana. Berarti ini berhubungan sama layarnya juga? Enggak. Kalau sama layar itu dia fungsinya untuk mengambil kekuatannya angin supaya kapalnya bisa jalan. Nanti diarahkannya pakai rudder ini. Ini berarti silumannya ke radar yang di bawah. Iya. Gitu. Nah, untuk positioning angin juga, nah itu nanti tugasnya kapten sama first mate. Nanti first mate-nya tadi yang berangkat ke darat. Ya. Jadi ada beberapa posisi layar itu yang disesuaikan dengan arah datangnya angin. Jadi ada beam bridge itu posisi angin yang datangnya tegak lurus sama kapal. Misal ini kapal, anginnya dari sini, nanti layarnya kayak gimana? Beda lagi. Terus ada yang broad bridge, itu anginnya datangnya dari belakang. Nanti posisi layarnya kayak gimana? Itu semua kru harus siap-siap juga ya? Iya. Instruksi dari kapten ya. Karena nanti urusannya sama tali-tali yang ada di sana. Ya. Gitu. Terus juga di sini ada beberapa alat ukur yang mendukung untuk pelayaran kita. Seperti
Di situ ada pengukur kelembapan udara yang fungsinya kita membantu mengetahui apakah ini mau hujan atau mau badai atau mau sangat kering. Nah, dari kelembapan udara. Jadi ukur di situ ya. Ya. Nah, kalau sekarang lagi di change di antara hujan sama fair. Fair itu ya normal. Nah, terus untuk alat ukur lainnya ada voltase baterai kapal. Terus ini untuk mengetahui kesehatan baterai kita karena kita mempunyai beberapa suplai listrik dari solar panel, terus dari wind generator angin, sama kalau pas mesin lagi jalan, pas kita nggak dapat angin, kita pakai mesin, terus mesin juga ngecas baterai kapal. Gitu. Kita benar-benar memanfaatkan sesedikit apapun resource yang diberikan oleh kapal ini atau yang diberikan oleh alam seperti angin dan matahari untuk kebutuhan listrik kita. Gimana tuh Mas? Ini nih Sobat Bahari, kita logbook ini ya, aku jelasin dulu. Logbook ini berfungsi untuk mengetahui histori kapal. Histori kapal, jadi di sini ada perjalanan kita ini mau kemana. Kayak misal ini kita berangkat dari Amed. Ini sea trial to Amed. Terus waktu pulang, terus kita lihat di keterangannya, kita ngelihat ada ikan paus. Nah, jadi kapal ini ketemu ikan paus. Terus di mana kita ketemunya? Di lintang selatan 823064 sama di bujur timurnya 115450557. Nah, kalau ini kita input ke Google Map, nanti kita bisa tahu koordinatnya di mana kapal ini ketemu sama ikan paus. Jadi di sana ada keberadaan ikan paus. Pada pukul 8.50 dengan kecepatan 2,8 knots. Ya, pokoknya histori kapal kita bisa lihat dari logbook ini. Apa lagi nih Mas? Terus ini rumah kompas ya ini? Ya, ini kompas. Ini ada kompas. Ya, kompas ini selain kita untuk memastikan arahnya kita itu ke mana, terus juga membantu kita kalau di logbook ini ada arah anginnya dari mana. Nah, kita biar spesifik tahu arah anginnya kita itu dari mana. Nanti ada bendera kecil itu. Kalau benderanya kayak gini kan, anginnya kan dari depan. Nah, kan dia kanan kiri. Kita tarik garis lurus tengah-tengahnya. Nah, di situ arah anginnya. Kalau sudah, kita akan ke ruang mesin. Boleh. Nah, Sobat Bahari, sekarang saya sedang berada di ruang mesin kapal Arta Kinari. Nah, sekarang gimana nih Mas terkait dengan mesin Arta Kinari ini Mas? Ya, jadi Arta Kinari ini dia selain menggunakan layar, dia juga ada mesin yang dipergunakan ketika layar tidak mendapatkan angin. Layar tidak mendapatkan angin, terus perahu kita tidak mendapatkan arus laut, ya terpaksa kita harus menggunakan mesin. Jadi mesinnya mesin diesel dengan bahan bakar tipenya Dexlite. Ya, karena Dexlite itu adalah bahan bakar diesel fuel yang paling ramah lingkungan. Dia emisinya paling rendah. Dexlite. Ya, ada 6 silinder mesinnya ini. Dulu mesin truk. Oh, dulu mesin truk. Dulu mesin asapnya lumayan dong. Nggak ada asap kita. Nggak ada asap. Kita nggak berasap. Nah, kalau boleh tahu nih sebelumnya Mas, ini kan untuk tahu mesin kapal ya, apalagi kapal layar, itu perlu pengetahuan yang cukup luas juga nih. Nah, kalau boleh tahu Mas Afif ini dulunya apakah ada background di permesinan atau gimana Mas? Ya, saya dulu kuliahnya teknik mesin. Oh, teknik mesin. Ya, Atas dari. Ya, yang penting kita tahu basic aja. Nanti sisanya kalau kita nggak tahu ya kita menggunakan
pertemanan-pertemanan di pelayaran kita. Ya. Terus di sini juga kita bisa lihat dari mana Arka Kinari ini mendapatkan air bersih. Air apa istilahnya? Suling ya? Air murni, iya. Jadi air tawar. Selain kita isi di port, kita juga punya desalinator air. Ini Spectra Water Maker. Jadi dia fungsinya ini untuk mengubah air laut menjadi air tawar. Itu yang ada kuning-kuningnya ya Mas ya? Ya, yang ini. Oh, semuanya Ya. begitu. Dengan menggunakan sistemnya itu namanya reverse osmosis. Jadi memisahkan garam dengan air. Berarti nanti ada yang bentuk garam juga? Ya, nanti garamnya dikembalikan ke laut. Airnya kita pakai. Iya. Ini penghubung ke radar. Yang merah-merah itu. Dari kemudi, terus dia menggerakkan shaft ini untuk nanti dia menggerakkan radar. Sirip. Iya, sirip. Soalnya kan ada beberapa kapal yang ada dua radarnya. Ya, ada dua. Kamarnya Mbak Nova sama Mas. Sekarang kita sedang berada di mana nih, Mas Afi? Kita sekarang lagi berada di studio. Oh, di studio. Ya. Apa tuh di studio? Ya. Jadi seperti yang bisa kita lihat di sini kapal ini kan proyek Arka Kinari ini dia selain berlayar juga menyajikan pertunjukan-pertunjukan multimedia, musik dan video. Nah, disinilah tempatnya pertunjukan itu dimasak. Oh, sebelum nanti di atas ya? Ya, sebelum nanti dipersembahkan di atas. Nah, Mas Afi, sekarang kita ada di bagian depan ya? Ya. Dari Arka Kinari. Nah, ada apa nih di bagian depan Arka Kinari? Di foredeck-nya Arka Kinari kita bisa melihat ini adalah windlass anchor. Windlass anchor ini dia berfungsi untuk menaik turunkan jangkar. Oh, jangkarnya. Ya. Ya, ada penarik rantainya. Terus sistem penyimpanan rantai ada di dalam sini juga. Rantai itu digulung secara manual. Oh. Supaya nanti kalau diturunkan rantainya nggak tangling. Ya nggak apa istilah bahasa Indonesianya? Kusut ya? Kusut. Iya, kalau Ya, di biar benang nggak itu kusut. kusut. Ya, biar nggak bulat. Iya, bulat. Biar lancar turunnya. Karena menaik turunkan jangkar itu kan salah satu hal yang krusial juga di kapal. Kalau misal kita telat untuk menurunkan jangkar, bisa jadi kapal terlalu dekat dengan dok atau apa, nanti membahayakan. Ya. Terus nanti ketika menurunkan ini kita berkoordinasi dengan kapten berapa kedalaman laut yang mau kita pergunakan untuk jangkar. Harus dicek dulu dong, Mbak? Iya, harus dicek. Ada beberapa metode pengecekan. Yang pertama, metode elektronik itu kita menggunakan sonar depth. Ya, nanti kalau sonar depth nggak kebaca, kayak misal di laut ini, lautnya terlalu berlumpur, banyak sampah-sampah chemical, terus ya itu mengganggu sensornya sonar depth kita. Akhirnya menggunakan trik manual, pakai tali. Iya, ditaruh memberat. Ditarik memberat, diukur. turunin. Ya. Oke, Sobat Bahari, sekarang saya sedang bersama kapten kapal Arka Kinari yang menjadi kapten saat pelayaran dari titik Denpasar menuju Jakarta. Halo, Kapten. Hello. My name is Blair Stafford, captain of the Arka Kinari, and I am originally from Australia. We have we left Denpasar, I think 3.5 weeks ago. Yeah, 3.5 weeks ago. And we made several stops along the way. The first stop was at Pulau. The first stop, Sampu. Sampu. Second stop in Pacitan. Oh, Pacitan. Yeah.
and then Krakatau. Krakatau, And after that, we headed to Pulau Seribu, Pulau Seribu. and then we came here. We have several tasks. Obviously, we sail from port to port. I'll give you an example in Pacitan. Pacitan was a very successful stop. We will generally on the first day we relax, Yes. and then we engage with local community groups, Local community. with schools in Schools. particular, to take a message to the young children. Particularly, I mean, it's the young children who are going to inherit Yeah. our planet, and it's the young children who are going to change their parents. So we have tours of the ship, and we show the children how the ship works. The ship is very sustainable. We make our own water. We make our own electricity with solar and with wind, and of course we travel by sail. Oh yeah. So we have very few use of fossil fuel. So we engage the children in. Oke, Sobat Bahari, jangan lupa stay tune terus di Museum Kebaharian JKT untuk melihat berbagai macam aktivitas dan informasi menarik dari Museum Bahari Jakarta, Pulau Onrus, dan situs Marunda Rumah Sibitung. Oke, sampai jumpa dari kapal Akakinari. Salam museum di Hartiku Museum Bahari Jaya Laut. Terus selamat ulang tahun Museum Bahari yang ke-45. Oke.